Baik, audionya Ustadz ini sudah mulai menyala, alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Bendri, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Ustadz? Alhamdulillah sehat, Mas Irsyad. Semoga semua sehat juga yang di ini, insya Allah. Dan Ustadz Bendri masih ingat saya ya. Masya Saya Allah. dulu jadi MC-nya di Pondok Laras di Hijaz kurang lebih hampir 1 tahun. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Di mana tinggal antum sekarang, masih di Pondok Laras? Di Makassar, Ustadz. Udah pindah Makassar. Iya, Oh Ustadz. ya Allah, ya. Itu makanya pas ditunjuk jadi host pagi hari ini saya sangat senang, kenapa? Mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi kembali bersama Ustadz Bendri. Masya Allah, ya. Pondok Laras dulu atau di Depok hampir setahun jadi MC ya. Masya Allah. Baik Ustadz, insya Allah kami semua ini sudah siap Ustadz. Sekarang di Zoom sudah sekitar 271 orang Ustadz. Insya Allah kami siap untuk menerima materi pagi hari ini Ustadz. Silakan waktu dan tempat Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Yang pertama saya ingin sampaikan salam hormat buat Mbak Husna ya, yang menjadi leader atau di Profit Protocol ya, yang menjadi komunitas yang menggagas untuk event kali ini. Buat teman-teman semua, Bapak Ibu yang hadir di kesempatan pagi menjelang siang ini, kalau Makassar mungkin sudah siang ya, dan juga buat semua yang hadir ini, saya bersyukur ya, ini komunitas yang diadakan oleh Profit Protocol yang merupakan komunitas yang bisnis ya, khususnya di British Propolis. Ini BP ini memang salah satu komunitas yang menurut saya bukan hanya bisnis yang didapat, tapi juga ini Masya Allah juga ini salah satu sarana untuk belajar dan beramal soleh ya. Saya kenal dengan beberapa leadernya, termasuk dengan ownernya Mas Ipo, dan saya sangat takjub dengan apa yang sekarang digagas ya. Jadi bukan sekedar orang nyari duit untuk sekadar kepuasan diri, tapi juga untuk berbagi, dan itulah hakikat dari bisnis. Bagaimana harta dimiliki oleh orang-orang kaya yang soleh, dan itu dalam rangka untuk dimanfaatkan sebas-basan untuk kemanfaatan umat. Dan inilah salah satu kenapa dalam beberapa hal saya boleh dibilang mendukung untuk teman-teman dari BP. Nah, inilah hari ini kita berbicara tentang bagaimana ya masalah yang terkait dengan keluarga, dan ini salah satu yang mungkin akan kita bahas tentang utang pengasuhan. Awalnya ketika saya membahas ini atau mengkaji tentang utang pengasuhan ini, saya berbicara dalam konteks banyaknya persoalan yang terkait di rumah tangga, curhatan-curhatan para istri yang mungkin dalam tanda kutip sejak awal rasa awal ta'aruf tidak ada, biasa hal yang mengganjal dalam hubungan, dalam pilihan untuk mencari pasangan. Namun ketika menikah banyak hal yang membuat kita merasa kecewa. Kok suami saya kasar? Kok suami saya itu males ya? Kok suami saya dalam hal ini tidak sesuai dengan yang saya lihat waktu di kampus ya? Kok dia itu ya orangnya itu nggak berani ya, takut ya? Atau sebaliknya seorang suami juga banyak yang curhat, kok istri saya awal-awal kenal itu saya lihat di sosial media kalem, lembut, tapi kok udah marah ya singa pun kabur sama dia misalnya. Jadi ketika kita berbicara tentang hampir sebagian besar ya problematika Pak Sutri, maka mau tidak mau isu tentang utang pengasuhan ini kita bahas. Kenapa? Sebab ketika seseorang tumbuh dewasa, tumbuh dalam hal ini berkaitan sudah menjadi seorang suami atau istri, bahkan menjadi ayah dan ibu, ada pola asuh yang ke bawah, dan itu disebabkan
adanya apa yang diperoleh di masa kecil yang belum yang akhirnya dibawa kepada saat dia tumbuh dewasa. Maka hari ini kita membahas tentang bagaimana masalah utang pengasuhan itu sendiri yang sejatinya dalam rangka mengevaluasi diri, khususnya kalau kita adalah sebagai seorang ayah dan ibu, agar jangan sampai anak-anak kita dalam hal ini tumbuh besar mendapatkan atau tidak dapatkan apa yang menjadi hak mereka di masa kecil. Dan inilah yang diingatkan oleh Syekh Abdullah Nasilwan mengutip riwayat yang ada dalam tafsir Al-Qurtubi, yaitu sebuah athar yang diceritakan apa itu utang pengasuhan yang dikenal oleh para ulama dan salafus soleh. Diceritakan bagaimana Umar bin Khattab didatangi oleh seorang ayah yang mengadukan kebandelan anaknya. Ja'a rajulun ila Umar ila Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, datanglah seorang laki-laki kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yashku ilahi uquqa ibnahu. Dia datang mengadukan tentang kebandelan atau kedurhakaan anaknya. Jadi ini seorang ayah yang menceritakan betapa anak ini bandelnya luar biasa. Ya. Wan nabahu ala uquqahu li abihi. Umar pun memarahi anak tersebut atas kedurhakaannya kepada orang tuanya, ya, kepada ayahnya. Faqala al-ibnu, maka anak itu bertanya kepada Umar, ya Amirul Mukminin, alaysa lil waladi huququn ala abihi. Wahai Amirul Mukminin, adakah hak anak yang terhadap ayahnya? Adakah hak anak terhadap ayahnya? Maka Umar menjawab, qal bala, ada, tentu saja ada. Fama hiya ya Amirul Mukminin, apa saja hak anak sama bapaknya? Maka Umar pun menjabarkan, andian tanki ya ummahu, kamu berhak mendapatkan ibu yang baik. Wa an yuhsina ismahu, kamu berhak mendapatkan nama yang baik. Wa an yu'allimahul kitab, yakni Al-Quran, dan kamu berhak mendapatkan pengajaran kitab atau Al-Quranul Karim. Maka dia bertanya, anak ini pun berkata lagi, faqala al-ibnu, ya Amirul Mukminin, innahu lam yaf'al syai'an min dzalik. Sesungguhnya tidak satu pun dari yang kau sebutkan tadi ditunaikan oleh ayahku. Jadi amma ummi fa innaha zanjatun kanat la majusi, kata dia. Ibu saya itu seorang negro dan agamanya majusi. Si anak enggak protes tentang negronya, tapi dia protes agama ibunya, makanya pakai lam taukid di sini. La majusi, ibu saya itu sungguh beragama majusi. Itu yang membuat saya itu nggak kenal tentang apa itu Islam, apa itu Allah, jangankan Al-Quran, saya nggak tahu. Pokoknya ibu saya itu ngenalinnya yang lain. Kalau dalam konteks kekinian, gimana saya bisa hafal Quran? Ya, bapak saya nikahin ya, misalnya artis TikTok gitu misalnya, yang biasa goyang, saya juga bingung gitu. Yang kedua, waqad samanya ju'lan, dan saya dikasih nama ju'lan, ayhun fasa, artinya kecoa, curut atau kumbang. Ya, jadi saya dikasih nama yang buruk, nama yang jelek. Saya dikasih nama khunfa adalah juhal atau disebut ju'lan. Kemudian walam yu'allimni minal kitabi harfan wahidan, dan saya tidak diajarkan satu huruf pun dari Al-Quran. Jangankan memahami, mentadaburi maknanya, ayat-ayatnya, bahkan dalam hal ini saya tidak dikenalkan satu huruf pun dari Al-Quran. Ya. Maka Umar pun yang tadinya bersimpati sama si ayah yang mengadukan kepada anaknya, dia berbelok. Faltafata Amirul Mukminin la rajul. Umar menoleh marah, menoleh sinis kepada si lelaki tersebut. Kemudian Umar berkata, ajita tashku uku ko ibnak. Engkau datang untuk mengadukan tentang kebandelan anakmu, ha? Kata Umar. Laqad aqaqtahu qabla an ya'iqaq. Engkau sudah durhaka sama anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Wa asata ilaihi qabla an yusi'a ilaik, dan kamu sudah merugikan anakmu sebelum anakmu merugikan dirimu. Dan inilah yang menjadi salah satu dalil perkataan Umar betapa adanya bukan hanya anak durhaka yang kita salahkan, bisa jadi kita yang belajar hari ini bisa jadi orang tua durhaka. Ya, apa itu orang tua durhaka?
Bukan orang tua bisa dikutuk jadi batu, jadi kodok, ya bukan. Tapi orang tua durhaka adalah orang tua yang menuntut anaknya soleh, solehah, tapi hak anak di masa kecilnya tidak diberikan. Itulah yang disebut sebagai utang pengasuhan. Ada hak anak yang diabaikan. Dan hak anak inilah yang akan menjadikan ketika dia dewasa, dia tidak mendapatkan kebutuhan dasarnya, yang itu yang membuat dia akhirnya tumbuh melakukan hal-hal yang tidak kita harapkan. Inilah yang disebut sebagai utang pengasuhan. Sebagaimana kata para ulama, al-hadana kaddain, pengasuhan itu ibarat utang piutang. Ya, tazra'u taksudu, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Makanya kalau anak sudah dewasa dalam hal ini, ketika dia sudah cukup dewasa, remaja, kemudian dia menyebalkan hati kita, mengesalkan hati kita, sebenarnya saat itu dia sedang menjadi debt collector atas haknya tak diberikan di masa kecil. Jadi kalau ada anak nih udah gede nyebelin banget, ya Allah Ustadz, males banget, ya Allah Ustadz, ibunya nangis di belakang capek, dia malah asik main handphone, nggak ngerti banget. Ya Allah Ustadz, nih anak saya ini kalau sama adiknya kasar banget, nggak bisa mengomongnya adiknya. Maka kita mengevaluasi anak-anak yang saat tumbuh dewasa kok tumbuh begitu, bisa jadi itu adalah bagian dari apa yang disebut utang pengasuhan. Yang lebih fatalnya lagi, kalau utang pengasuhan ini berubah jadi luka pengasuhan. Apa itu luka pengasuhan? Yaitu ketika hak anak tak diberikan di masa kecil, anak mengalami kondisi psikis yang terluka, merasa sakit hati, benci dengan orang tuanya, sehingga diwujudkan dalam bentuk luka pengasuhan, yang itu diwujudkan dalam perilaku-perilaku yang cenderung agresif, emosional, marah, ya, sulit menjalin pertemanan dan orang lain. Maka inilah salah satu mengapa hari ini kita membahas agar kita jangan sampai menjadi orang tua yang menyemai utang dan luka pengasuhan. Inilah konteks pertama yang mau kita bahas. Tapi perlu kita mungkin harus luruskan dulu. Kalau kita berbicara tentang utang pengasuhan yang hari ini kita diskusikan, jangan pernah posisikan diri kita hari ini sebagai anak yang terzolimi. Penting nih. Karena jangan sampai parenting itu dijadikan dalih untuk nanti setelah ini kurang ajar sama orang tua dan mengatakan, tuh papa saya nih, mama saya nih, mereka nih berutang sama saya, pantas saya begini. Emang dasar, harusnya mereka ikut kajian Ustadz Benri itu. Harusnya mereka ikut kelas parenting tuh. Jadi saya begini tuh, bukan. Ingat, perlu diluruskan. Karena parenting itu adalah tentang diri kita sebagai orang tua. Kalau ada yang hadir di sini belum jadi orang tua, pasti jomblo kayak Mas Irsyad, tapi Mas Irsyad udah nikah mudah-mudahan. Ya, kalau belum kita doain ya nikah. Ya. Salah satunya adalah bagaimana supaya jangan sampai memposisikan diri sebagai seorang anak yang akhirnya kita pulang ke rumah marah-marah sama orang tua. Tidak begitu. Kajian ini hanya untuk mengenali kalaupun kita mendapatkan luka atau utang dari orang tua kita, tidak ada alasan kita untuk, mohon maaf ya, kurang ajar, sakit hati. Sebab bab untuk kita hormat atau birrul walidain kepada orang tua, babnya bukan balas jasa. Ini penting di awal saya sampaikan. Ya, jangan sampai berpikir seperti yang sebagian anak-anak yang karena balas jasa, misalnya mengucapkan selamat hari ibu dalam konteks ya sebagai balas jasa. Mama, ya misalnya kalau tanggal 22 Desember itu saya sering melihat ucapan selamat itu dengan bahasa-bahasa puitis ya. Mama yang telah memasakkan nasi goreng untukku setiap pagi. Mama yang menemani aku ke sekolah. Mama yang menemani aku belajar. Mama yang setiap saat ya hadir di saat aku sedih. Mama, I love you, Mama. Itu kan. Pertanyaannya adalah mamahnya nggak pernah nemenin dia belajar, mamanya nggak pernah ngantar sekolah, mamanya nggak pernah hadir saat dia sedih. Apakah boleh kurang ajar? Tentu tidak. Jadi jauhkan itu dasar kita berbuat baik kepada orang tua kita. Apa dasar kita berbuat baik? Dasarnya firman Allah surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah mewajibkan. Dasar pertama adalah kewajiban. Tuhanmu telah mewajibkan agar jangan menyembah
kecuali dia semata dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi dasar pertama adalah al-qadha, kewajiban dari Tuhan. Jadi kenapa kalau kita dalam ini ikut kajian parenting, posisikanlah diri kita sebagai ortu dan calon ortu. Kalau sebagai anak, lupakan orang tua itu dan kita memperbaiki diri kita sendiri. Ya, nanti kalau pertanyaan ini mungkin nanti akan panjang, nanti saya sediakan waktu diskusi. Salah satunya bagaimana kalau orang tua kita berutang, maafkan. Karena dia nggak ngerti, belum ada kajian parenting di masa lalu. Belum ada mereka sekolah-sekolah seperti sekarang. Belum ada komunitas BP kayak sekarang, profit protocol ini belum ada. Jadi dia nggak terfasilitasi, dulu belum ada Zoom. Jadi juga nggak tahu mau belajar dari mana. Belum ada YouTube, jadi mereka tidak pernah belajar sehingga dalam hal ini mereka tidak sadar melakukan itu. Jadi kita dalam hal ini tetaplah harus menjadikan rasa hormat kepada orang tua sebagai satu yang harus kita lakukan. Jadi jangan berpikir gini, papa baik, aku baik. Papa jahat, aku nggak akan baik gitu. Buat apa aku baik? Orang papa jahat? No, bukan begitu. Prinsipnya adalah papa baik, aku baik. Papa jahat, aku akan tetap baik. Lah kok begitu? Sebab ini kewajiban. Ini kewajiban dari Tuhan. Dan setiap anak yang tetap berusaha baik sama orang tuanya, meskipun orang tuanya berutang dalam hal ini kepada dia, maka dia mendapatkan pahala yang lebih besar daripada mungkin orang lain. Maksudnya gimana? Mohon maaf ya, misalnya ada teman kita baik banget sama ibunya karena ibunya waktu kecilnya mengasuh dia dengan baik. Itu normal karena wajar kita membalas kebaikan orang tua meskipun tidak akan pernah mampu orang tua yang berbuat baik sama kita. Dan itu wajar. Orang baik kita balas baik. Makanya pahalanya dapat tapi tidak seberapa besar dibandingkan bapak kita, ibu kita cuek, mengasuh kita, nggak pernah hadir pada saat kita sedih, entah di mana, malah main, malah kemana, malah kabur. Kita tetap berbuat baik, itu pahalanya besar luar biasa karena Rasul bersabda, innal izamil jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Makanya sungguh seorang anak yang tetap hormat, respect sama ayahnya, meskipun sama ibunya, meskipun mereka dahulu waktu kita kecil tidak pernah mengasuh kita dengan serius, maka kita sejatinya tetap baik dan mendapatkan pahala yang besar. Jadi inilah kaidah pertama dipahami kalau mengikuti kajian parenting, terutama utang pengasuhan. Jadi jangan sampai utang pengasuhan yang kita pelajari ini untuk begini, oh papa saya nih, mama tidak. Yang kalaupun kita mengevaluasi apa yang kita peroleh di masa kecil itu sekedar untuk merenungi, oh pantesan ya saya ini penakut misalnya gitu karena saya nggak pernah dapat figur ayah waktu kecil. Oh pantesan ya suami saya itu agak peragu karena waktu kecil nggak pernah dapat sosok laki-laki, pantesan dia begitu. Nah itulah boleh kita evaluasi tapi tidak menyalahkan orang tua terdahulu kemudian marah-marah, tidak. Kita memperbaikinya sesuai yang kita mampu. Nah sekarang bagaimana kita memahami utang pengasuhan itu sendiri? Dengan kata lain, kalau kita tahu bahwa utang pengasuhan itu adalah yang menjadi hak anak, sebagaimana disebutkan oleh Umar, minimal 3 tadi, ya, maka kita harus memahami bahwa jangan sampai kita berutang sama anak kita. Ya, di mana setiap anak waktu kecilnya sudah punya yang namanya hak, terutama hak-hak yang terkait dengan kebutuhan dasar. Yang jadi masalah utang pengasuhannya adalah satu, kita tidak tahu tentang hak-haknya. Yang kedua adalah kita tidak dalam hal ini tidak memberikan hak-haknya. Setelah tahu nggak memberikan. Dan yang ketiga, kita salah memberikan hak-haknya sesuai urutannya salah. Maka ketika kita tidak memberikan, maka kita dalam hal ini salah urutan itu juga bahaya. Apa jadi yang menjadi hak anak, khususnya untuk tumbuh kembangnya menjadi sosok pribadi yang sehat, pribadi yang mumpuni di masa depan? Ada 5 hak yang sejatinya adalah asupan atau pondasi yang harus diberikan oleh orang tua. Yang pertama adalah hak spiritual. Ya. Hak spiritual adalah anak membutuhkan asupan spiritual, dikenalkanlah Allah dari kecil sebagai syarat dia bagaimana dia bisa dalam hal ini di saat usia mumayyiz, dia mendapatkan sebuah software yang menggerakkan diri dia untuk mau ibadah.
Banyak orang tua ya belum pernah menyebut nama Allah dan kebaikannya, tapi begitu udah umur 7 tahun ingat anak perintah sholat. Sholat. Kok anak saya males ya? Kita lupa. 0 sampai 7 itu masa untuk membuat anak dalam hal ini diinstal software. Software ibadah itu adalah diantaranya tauhid. Nggak mungkin anak bisa ibadah kalau softwarenya itu nggak diinstal. Kesalahan mendasar kita adalah belum pernah ngenalin Allah langsung suruh hafal Quran. Bisa hafal Quran tapi nggak punya suka terhadap Quran. Akhirnya setelah hafal nggak mau murojaah lagi. Karena nggak ada gairah, nggak ada rasa suka. Perasaan suka ini dibangun dari cara kita mengenalkan Allah di masa kecil. Di antaranya sebutlah nama Allah di dalam setiap keadaan menyenangkan. Jangan kebalikan. Sebagian orang tuh biasanya nyebut nama Allah kalau lagi marah doang. Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullah, adek, bener-bener ya. Ketika menyebut Allah saat marah aja, anak akan terbayang Allah galak, Allah kasar, Allah penghukum, serem, nggak mau, sama Allah nggak mau. Maka saat dia beribadah tidak ada rasa tertarik. Makanya Rasulullah mengingatkan, beri kabar gembira, basyiru walatunafiru. Jangan kamu bersikap kasar. Sikap kasar yang kita berikan sejatinya dianggap sebagai utusan Allah, wajah Allah yang di muka bumi yang membuat anak-anak tidak memiliki gairah spiritual. Makanya ini kaidah kenapa masa kecil itu masa untuk menginstal spiritual dengan cara yang menyenangkan. Pastikan dia bahagia, pastikan dia happy, pastikan anak dalam hal ini mengenal Allah di saat situasi menyenangkan. Lagi nenen, lagi dia makan bilang, Insya Allah, Allah yang memberikan kita ya nak selama ini kebaikan. Makasih sama Allah ya nak. Lagi ngasih makan, lagi jalan-jalan. Betapa nih besar nikmat yang Allah berikan, kita bisa jalan-jalan. Padahal orang lain banyak yang nggak bisa keluar. Masya Allah ya nak, kita masih sempat ke restoran. Hal-hal seperti ini kalau diintensifkan secara rutin, anak akan terbayang Allah baik, Allah menyenangkan, Allah itu Maha Pengasih, Ar-Rahman Ar-Rahim. Orang tua menjadi utusan dalam tanda kutip yang membuat wajah Allah nampak menyenangkan di mata anak. Makanya kalau ada anak yang maaf kata ya, nggak punya semangat ibadah khususnya sholat karena dia tidak terinstal rasa syukur. Padahal yang membuat orang sholat itu demikian gairah karena rasa syukur. Syukur itulah yang membuat orang tuh senang sholat. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya itu kan nggak tanggung-tanggung, kakinya sampai bengkak. Ini membuat Aisyah protes, ya Rasulullah, engkau sudah dijamin surga. Tapi mengapa engkau sholat sampai begini? Buat apa? Maka Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakuro. Memangnya aku tidak boleh jadi hamba yang bersyukur. Makanya ketika rasa syukur sudah diinstal sebagai bagian hak spiritual anak-anak, maka mereka akan dalam hal ini membuat anak-anak itu dalam hal ini semangat dalam beribadah. Itulah yang membuat kita itu nggak perlu bilang ke anak berbuat baik sama ayah bunda ya. Karena kalau anak sudah mengetahui bersyukur kepada Allah, maka pasti dia bersyukur dengan berbuat baik sama orang tua. Salah satunya adalah sebab orang tua yang di dasar anak berbuat baik sama orang tua, berbuat orang tua karena dia syukur kepada Allah. Jadi ini yang pertama. Makanya pahami kenapa usia hak pertama yang harus kita berikan hak spiritual. Jadi yang kedua adalah hak emosional. Hak emosional terkait dengan tumbuh kembang emosi. Di mana tumbuh kembang emosi ini adalah terkait dengan apa yang diberikan orang tua dengan cara yang menyenangkan, dimulai dari apa yang menjadi tumbuh kembangnya di awal-awal tumbuh kembang. Contohnya Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78. Tahapan pertama adalah disebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dan Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. 3 organ yang Allah jadikan di awal-awal anak baru lahir. Pertama pendengaran.
Kemudian penglihatan yang berikutnya hati. Jadi ternyata pertama kali pendengaran dulu. Pertanyaannya, anak waktu kecil lebih sering dengar kita apa atau dengar Cocomelon yang ada di YouTube? Anak lebih sering dengar kita atau Upin Ipin dari bayi. Karena suara kita yang lebih sering didengar itu akan memberi pengaruh. Apa yang disebut familiar sound, suara kita bak remote. Makanya dahsyat nih, orang tua yang suaranya sering didengar itu membuat anak itu mudah taat karena dari kecil udah dengar. Contoh sederhana, kalau kita sering bicara ya sama anak, itulah kenapa ibu kalau menyusui nih, jangan sambil main handphone. Ada ibu nyusui sama gini, udah belum? Cepetan ya. Sambil gitu, mungkin hati-hati nih yang lagi ngejar bisnis, ya misalnya ada orderan, hentikan dulu ya. Jangan teman-teman orderan banyak nih, BP lagi laris nih gitu. Nanti taruh dulu sambil nyusun, adek, bentar mau nenen ya, bentar, yuk baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu dulu, jangan sampai nenek sama gini. Wah, Masya Allah laris nih BP nih gitu. Nanti anak nggak dapet stimulannya, hentikan dulu. Karena kalau kita menyusui tanpa bicara, anak tidak terstimulan. Anak yang ibunya sering ngomong ya, ngomel juga janganlah ngomong, maka sepertinya mempengaruhi apa yang terjadi dalam diri anak. Itu apa? Emosinya kuat. Hikmahnya kenapa anak disusui oleh ibu? Karena ibu punya kemampuan bicara lebih banyak daripada bapak. Karena hakikatnya perempuan punya otak kata-kata, memproduksi kata-kata lebih banyak daripada suami. Wanita setiap hari bisa memproduksi 20.000 kata, laki-laki cuma 7.000 kata. 20.000 kata itu salah satunya berikan kepada anak. Kelak ketika anak sering dengar suara ibunya, maka ketika dia nangis, misalnya umur 2 tahun, di kita lagi keluar rumah, kemudian nangis, neneknya mendiamkan, adek, nggak diem, sini sama nenek, nangis saja. Ayah bilang sini ayah, tang ting tung ting tung, masih nangis juga. Tapi begitu ibunya pulang, mendengar dia nangis, tiba-tiba ibunya bilang, adek, langsung diam. Karena suara ibu sudah familiar. Makanya sebagian ibu yang seringkali anaknya itu susah diatur, biasanya diukur seberapa sering dia berbicara saat anak dalam pelukan dia di saat disusui. Ya, yang kedua sering dilihat. Di umur ini jarak pandang anak maksimal 30 cm, khususnya bayi di bawah 6 bulan. Karena itulah Rasulullah mencontohkan kalau sama bayi itu, kalau bicara adu muka dengan muka, face to face, bahkan nose to nose, hidung sama hidung. Kenapa? Bayi itu harus men-scan wajah kita. Rasulullah tuh kalau sama cucunya, saya contohin ya, Rasulullah tuh sampai menjulurkan lidah. Kenapa? Supaya wajahnya di-scan. Wajah di-scan itulah yang nempel di kepala anak. Dan itu yang direkam. Sebagian besar ibu kalau ngomong sama anak jauh atau ngelengos, bukan beradu muka dengan muka, padahal ke yang lain. Padahal yang benar harusnya begini. Kenapa? Wajah yang di-scan itulah yang akan membuat anak itu terekam dalam kepala dia. Apa yang sering didengar oleh anak, apa yang sering dilihat oleh anak, itu akan mengikat hati anak. Makanya ujung-ujungnya anak itu punya emotional bonding di masa kecilnya karena terpenuhi kebutuhan dasarnya, mulai dari apa yang disebut dengan sering dilihat, apa dengar dan dilihat. Itulah kenapa di umur ini jangan sampai kita salah dalam proses menyusui. Sebab khusus ibu-ibu banyak yang merasa menyusui pada cuma memberi susu. Kalau memberi susu sejatinya bisa lakukan yang lain. Tinggal aduk-aduk, pompa air susunya, ditaruh freezer, diangetin, kasih. Begini doang. Tapi menyusui melibatkan apa yang menjadi kebutuhan dasar emosi anak. Di antaranya terjadinya sentuhan kulit dengan kulit. Karena sejatinya kulit itu harus banyak disentuh oleh orang tuanya. Makanya mendekap anak itu harus benar-benar bersatu kulit dan kulit. Kalau perlu saat anak rewel apaganya buka bajunya, sering diusap punggungnya. Karena itu yang menenangkan perasaan anak sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 23, "Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah." Kemudian tenanglah kulitnya serta perasaannya dalam rangka mengingat Allah. Kulit pertama kali disebut dalam ayat ini sebagai pintu gerbang tenangnya perasaan. Orang yang perasaannya gelisah, tenangkanlah dengan pelukan dan sentuhan. Makanya anak-anak yang waktu kecilnya jarang dipeluk, jarang disentuh, jarang diusap, dia tumbuh menjadi pribadi yang disebut skin hanger. Skin hanger itulah yang mungkin dialami oleh pasangan kita. Kalau kita ngeliat pasangan kita orangnya itu emosional, gampang marah, dia itu nggak pernah berkata yang baik,
Istilah anak muda zaman now juniper, julid, nyinyir, baper. Nah, orang-orang yang juniper ini biasanya nggak pernah mengalami sentuhan kulit di masa kecilnya, jarang dipeluk, jarang diusap, maka itulah utang pengasuhan. Jadi kalau kita simpulkan, utang pengasuhan itu berkaitan dengan hak yang diberikan yang tidak dipenuhi. Ini yang kedua. Jadi kenapa dalam kondisi ini emosionalnya penting? Karena emosi ini terkait dengan kasih sayang. Dan biasanya kalau emosi ini tidak diberikan, ujung-ujungnya bukan sekadar utang, luka. Anak-anak yang menyadari dulu ditinggalkan oleh orang tua lebih milih bekerja, orang tuanya bahkan kasar, menggendongnya dengan membentak, maka dia timbul luka. Luka itulah yang berbekas di dia, sehingga membuat dia jadi pribadi yang kasar pula di masa dewasanya. Jadi yang pertama apa? Hak spiritual, asupan spiritual. Yang kedua emosional. Makanya di umur ini jangan sampai anak itu mendapatkan ortu yang kasar. Ingat, kekasaran di umur ini juga salah satu penghilang yang pengrusak. Kasar ini malah membuat anak-anak kesannya nanti akan menjauh ketika dewasa. Dalam surat Al-Imran 159 kita sering dengar ayat ini, fabima rahmatin minallahi linta lahum, disebabkan rahmat Allah kamu berlaku lembut kepada mereka. Sifat lembut itu ya, lau kunta fazon ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya kamu kasar dan keras hatimu, niscaya mereka kabur dari kamu. Jika kamu kasar dan keras hatimu, kabur. Anak-anak yang dikasari bukan sekedar dia tidak mendapatkan utang, bahkan bisa jadi luka. Maka sangat berat ketika anak luka, dia cenderung kabur dari kita. Khususnya saat remaja, dia nggak mau mendekat. Setiap dipanggil ngelengos. Bahkan dia bisa melakukan hal-hal yang membentak kita. Yang beratnya adalah kalau anak-anak terluka, luka pengasuhan ini biasanya mereka membalasnya dengan dua. Satu, secara frontal. Orang kalau luka itu, mereka ingin balas secara frontal. Tahu frontal? Frontal itu nanti ketika dewasa, dia bisa dengan kasar ngomong, apa sih, mah? Apa sih, mah? Ayo ribut. Saya tuh pernah kaget ketika ada seorang anak mengajak berantem bapaknya pas dia udah remaja. Ngerasa fisik udah gede, mengajak berantem. Itu cara maskulin seorang anak mempertahankan dirinya yang mungkin bertahun-tahun terluka. Bukan sekedar utang, terluka. Jiwanya tersakiti. Ya mungkin kita pernah membentaknya kasar, dia sampai berani. Tapi yang justru menyakitkan bukan sekedar anak yang begini. Ada anak yang melawan ortunya nggak dengan cara maskulin, namanya cara feminim. Tahu cara feminim? Dia mungkin diam kalem, tapi di luar bertindak yang tidak disukai orang tuanya. Maaf kata, bapaknya ustadz, dia sengaja posting foto tanpa jilbab, tanpa memakai baju, memamerkan aurat. Sampai bilang, anak ustadz kok begitu? Dia bede banget. Dia melakukan itu kenapa? Protes. Dulu pernah dimasukkan paksa ke pesantren, nggak siap, marah sama orang tuanya, ujung-ujungnya dia melawan, lulus dari pesantren, dia buka auratnya. Kalau dia seorang laki-laki, dia pakai anting. Banyak, itulah disebut luka. Perlawanannya mungkin nggak frontal, tapi menyakitkan hati. Bahkan lebih ekstrim, dia mau mencari jodoh asal jangan kayak bapaknya. Ada pilihan jodoh yang menyesakkan dada bagi seorang anak perempuan, yang itu yang kriterianya kalau ditanya, asal jangan kayak bapak. Saya ingat, salah seorang ayah itu dia dari awal SMA, ini ayah ini memang dikenal kasar keras. Dia bilang sama anak perempuannya, ingat ya, lulus SMA nanti, lulus SMA nanti kalau kamu cari jodoh jangan dari suku ini. Suku ini laki-lakinya brengsek. Si bapak ini trauma karena punya sepupu yang diceraikan oleh suaminya dengan cara yang tidak elok, cara yang kasar. Dia marah, ya kasarnya dia akhirnya bilang kalau ada anak perempuan, jangan kamu beli suku ini, suku gitu terus diingatin. Si anak ini setelah menjelang akhir lulus kuliah mengatakan bapaknya, Pak ada yang mau kenal sama bapak. Si bapak tahu nih syarat, mungkin ada yang ingin jadi calon jodoh anaknya. Maka suruh datang ke rumah. Begitu baru kenalan, baru salaman, begitu dia mengenalkan nama, si bapak kaget. Ini kayak dari suku ini. Marah bapak ini, nahan-nahan diri. Begitu si anak si calon ini pulang, digebrak meja, semarah-marahnya dibantu, brak, kamu tuli. Gak dengar papa bicara. Dari awal papa bilang, jangan di suku ini, kamu nanti nyesel kamu. Si anak udah mati, diem aja. Tadi udah mati, biarin, asal jangan kayak bapak. Bodoh amat.
Jadi anak-anak yang terluka lebih ekstrimnya dia melawan cara seperti itu. Makanya kalau utang itu berkaitan dengan tumbuh kembang yang perilaku-perilaku yang tidak muncul. Kalau utang itu kan munculnya dan perilaku-perilaku menyebalkan, lelet, males. Kalau di seorang laki-laki itu nanti dia kok nggak kelihatan kelaki-lakiannya, kok kayak perempuan ya. Kalau ada masalah kabur berlindung di balik ketiak istri. Kalau debt collector datang, istrinya yang suruh maju, kamu aja. Kalau aku nanti digampar, kamu kan mantan atlet taekwondo, hebat kamu, ayo bisa, the power of emak-emak. Suami yang kayak gini, pahamilah dia punya utang pengasuhan yang bapaknya mungkin gak pernah mengajarkan keberanian masa kecilnya. Tapi ntar kita bahas dulu. Satu utang spiritual, satu utang emosional. Yang ketiga, utang intelektual. Hak anak di umur ini adalah asupan intelektual, dilatih akalnya. Salah satunya anak-anak yang nggak pernah diajak dialog. Kalau nanya kita bilang jangan banyak nanya, dengerin. Akan menjadi anak-anak yang akhirnya tidak berani ngambil keputusan. Di antaranya adalah anak-anak yang kelak kalau jadi remaja terbiasa ngomong terserah. Nah ini bahaya nih. Khususnya ketika dia nggak dilatih. Karena Quran mengingatkan betapa yang Allah ingatkan adalah jadilah hamba-hamba yang berpikir. Makanya Allah selalu mengingatkan la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun. Itu salah satunya agar kita berpikir. Makanya konsep dialog dalam Quran itu mengingatkan untuk kita berpikir. Ketika Allah bercerita kisah Al-Qari'ah, Allah tidak langsung menceritakan langsung. Supaya kita berpikir, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah. Kamu tahu nggak apa itu hari kiamat? Ternyata kita diajak dialog oleh Allah supaya berpikir. Tapi yang jadi masalah kita ini nggak pernah. Anak-anak ketika nanti umur 7 tahun akalnya sudah mulai aktif, kita nggak berikan kebutuhan akalnya. Salah satunya pelatih akalnya nggak datang. Siapa pelatih akal? Bapak. Bapak itu disebut dalam Quran dzakar. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Dzakar itu laki-laki, dzakar itu dari kata dzikrun artinya berpikir. Pelatih akal anak adalah bapak karena bapak laki-laki. Laki-laki disebut makhluk berpikir. Karena itu kalau bapak di umur ini nggak hadir, bapaknya sibuk, anak di umur ini lebih banyak ibu. Ibu itu disebut wanita yang dominan perasaan. Sehingga anak laki-laki nggak pernah dapat stimulan bapak. Dia cenderung akhirnya nggak dilatih berpikirnya. Dia mengalami apa yang disebut thinking shock, gegar berpikir. Kalau istilah anak muda zaman now, alay. Alay itu anak melayang. Lawannya alay, afi. Afi itu anak gravitasi. Kalau anak gravitasi, dia berjalan berdasarkan kehendak, punya gravitasi. Kok Allah itu melayang. Diajak ke timur ayo, diajak ke barat ayo. Ya mereka itu sholat rajin maksiat jalan, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Amar ma'ruf nyabi mungkar. Sholat sih sholat, tapi maksiat ikut karena temennya juga maksiat. Jadi dia nggak punya prinsip. Inilah yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Fenomena ini sebutkan generasi ima'ah. Rasulullah SAW bersabda, la takunu ima'ah. Jangan kamu jadi generasi ima'ah. Apa itu ima'ah? Ima'ah itu kata Rasulullah, taqulun in asana nasu ahsana wa in zolamu zolamna. Itu orang-orang berkata, kalau orang lain baik, saya ikut-ikutan baik. Kalau orang lain buruk, saya ikut-ikutan buruk. Kenapa ada anak generasi ikut-ikutan? Jawabannya, karena mereka tidak punya yang disebut amunisi akal dari kecil. Saat dia mulai sudah aktif akalnya, umur mumayyiz, orang tuanya, bapaknya nggak hadir. Kalaupun bapaknya hadir, mematikan akalnya. Contohnya apa? Bapak yang otoriter. Sholat, makan, tidur. Nggak ada kesempatan dialog. Padahal diajarkan Quran tuh dialog sama anak melatih akal. Contohnya Ibrahim. Ibrahim itu mendapatkan perintah Allah menyembelih Ismail. Dan kita tahu perintah Allah itu wajib. Tapi Ibrahim mentang-mentang wajib nggak otoriter. Nggak ujuk-ujuk menyeret anaknya. Udah ya, apa mau misalnya mau kemana ya? Udah diem aja mau disembelih, nanya mulu. Ini perintah Allah. Nggak begitu. Dia ngajak ngobrol. Lihat surat As-Saffat 102. Ya bunaya, ini arafil manami anni asbauka. Nah, ayah bermimpi di malam hari disuruh Allah menyembelihmu. Fangdul madza tara, bagaimana menurutmu? Jadi ditanya, bagaimana menurutmu?
Seorang anak ditanya. Kalau kita nggak pernah nanya anak di umur ini, anak itu jadinya generasi yang nggak pernah berpikir. Itu sebut alay. Cirinya tadi, terserah. Kamu mau makan coto atau mau makan apa nih? Apa kalau coto biasa di sana apa ya? Misalnya sop iga bakar. Terserah. Kamu nanti habis pesantren, habis ini pesantren apa sekolah umum? Terserah. Kita mau liburan ke pantai atau ke gunung, terserah. Jangan GR kalau anak ngomong terserah, karena itu bisa jadi dia nggak punya kemampuan berpikir. Nah, repotnya kalau dia udah gede, jadi suami, istrinya bilang, Mas, kita gimana kalau kita pindah ke Jakarta aja? Terserah. Lo kok terserah sih, Mas? Kamu kan laki-laki, putusin dong. Ya terserah. Lo kok terserah? Kamu laki-laki, leader, memimpin. Dia peragu, nggak tahu. Lambat ngambil keputusan, ada rumah dijual, kita mau beli rumah karena bosan ngontrak mulu. Kemudian kita bilang rumahnya bagus Mas dan kita kayaknya punya budget untuk kita beli cash tanpa harus ngekredit. Kita beli ya, entar dulu deh. Terserah deh. Loh kok gitu? Kok gitu aku mikir dulu. Lama mikir, seminggu kemudian ya deh kita beli. Kesel istrinya udah sold out dan dibeli orang. Kelamaan sih kamu. Kelamaan. Karena laki-laki tanpa figur ayah lambat ngambil keputusan. Kalau menyeberang aja mikir, nyebrang. Kata istrinya, ayo nyebrang Mas. Ntar dulu, ntar dulu. Ya kalau ntar dulu kita mau istikharah dulu di sini. Ya, kelamaan. Ini kita mau nginep di sini nggak sekalian bikin tenda aja gitu. Jadi mau nyebrang jalan lama, ngambil keputusan lama. Lagi-lagi karena akalnya tidak mendapatkan stimulan. Jadi kalau kita perhatikan ketika hak anak tidak mendapatkan stimulan akal tadi, di masa dewasanya dia akan menjadi suami peragu, istri peragu. Inilah kenapa kita mendapati anak-anak yang sejatinya kalau tidak diberikan haknya di masa kecil, dia menjadi tumbuh sosok yang tadi gampang sekali dibawa kepada hal yang buruk, walaupun juga gampang daripada yang baik. Yang keempat, hak anak yang kita dibutuhkan adalah hak fisikal. Hak fisikal itu adalah secara fisik. Berikan dia, makanya kenapa kita ya berikan dia bagaimana dia olahraga, bagaimana menjaga dari makanan-makanan yang sehat, berikan suplemen ya. Ya, kalau di BP kan ada tuh ya BP hijau tuh kasih gitu ya. Kalau saya adanya BP merah tapi anak-anak boleh nggak ada apa-apa. Yang jelas itu apapun boleh kita. Yang jelas kita penuhi kebutuhan anak. Jangan kadang-kadang ada orang tua yang anaknya dibiarin aja makan makanan yang nggak sehat. Dan itu kebutuhan anak. Jangan sampai anak kita akhirnya di saat tuanya penyakitan. Bukan tua, udah berumah tangga penyakitan. Dan itu sejatinya adalah problem. Karena penyakit ini membuat dia nggak produktif. Ya, usia muda tapi akhirnya apa? Penyakitan. Salah satunya adalah dia tidak mendapatkan hak fisikal. Hak fisik ini terkait bagaimana ayah juga termasuk di sini masuk. Ibu mengatur bagaimana asupan makanan, ayah melatih anak untuk outdoor activity. Ada latihan fisik keluar, olahraga. Inilah salah satu yang kita harapkan dari mana tumbuh kembang anak. Yang kelima, hak anak yang disebut adalah hak sosial. Bagaimana dia mengenal, jangan sampai anak-anak tumbuh lebih senang menyendiri, karena ini nggak sehat. Kalau dia ingin menjadi sosok yang bermanfaat, salah satu ciri yang bermanfaat, mau nggak mau dia terjun di masyarakat, berinteraksi sosial. Karena manusia itu makhluk sosial. Jika ada seorang anak lebih senang menyendiri, bahkan menjauh dari orang lain, berarti ada hak dia di masa kecil yang belum kita berikan. Di antaranya ngajak silaturahim, ngajak berkenalan sama orang. Sehingga kalau dia cenderung menjauh, apalagi ketika dia di masa dewasanya, maaf gitu, nggak mau menikah, ya karena trauma, nggak mau berinteraksi sosial, itu salah satunya pengaruh dari pola asuhnya. Ya, apalagi dengan handphone di tangan nih, membuat anak-anak itu nggak mau berinteraksi sosial, ya sampai nggak hafal, ya
Anak-anak zaman dulu itu masih senang bermain keliling kampung. Maka kalau ditanya mereka kenal gitu. Tahu rumah Pak Joko nggak? Oh tahu. Lurus terus Pak. Nanti lewatin ada hutan. Tuh ada lembah turun lagi. Kemudian ada sungai kita seberang. Kira-kira nyampe 2 hari 2 malam lah. Tahu anak zaman dulu jauh tahu. Kalau anak zaman now tetangganya nggak sebelah. Dek maaf numpang tanya rumah Pak Haji Abidin mana ya? Tahu. Padahal tetangga sebelah. Karena mereka setiap hari main handphone, nggak berinteraksi sosial. Di rumah aja kadang-kadang nggak kenal sama orang rumah. Serumah tapi tak sejiwa. Salah satunya karena anak kita dibiarkan untuk lama-lama di depan handphone sampai nggak tahu tetangga. Ya nggak punya kepekaan sosial. Ya kalau ada kejadian di sosial media cepat nge-like. Perilaku ini ke bawah di dunia nyata. Ada nenek-nenek jatuh di like doang. Ya di foto di like bukan ditolongin. Ya nenek-nenek jatuh bukan itu karena buru-buru dipoto. Ada kadang-kadang miris. Orang lagi kecelakaan yang berlomba-lomba bawa handphone. Kecelakaan gitu. Bukannya ditolongin. Kepekaan sosial ini berkaitan dengan sifat empati dia, merespon, menolong. Kalau empati ini nggak dibangun, susah. Akhirnya dia cenderung menyendiri, egois, merasa nyaman, ya. Dan itu salah satu fenomena generasi zaman now, ya. Yang terjadi misalnya apa yang terjadi di Jepang, ya, ada sebuah komunitas namanya Hikikomori. Hikikomori ini komunitas yang di Jepang di mana anak-anak ya memilih untuk hidup tanpa interaksi sosial. Mereka hidup hanya bermodal wifi, gadget, kemudian mengasingkan diri di kamar sampai meninggal. Ya, bagaimana mereka menghidupi diri, mereka sebagai gamer penghasilan masuk. Bagaimana mereka makan, tinggal delivery order sejenis GoFood atau GrabFood zaman sekarang. Apakah mereka menikah? Nggak butuh nikah. Mereka melampiaskan seksualnya kepada virtual seks yang ada di sosial atau di gadget mereka. Mereka memilih mengasingkan diri dan komunitas ini jumlahnya 200.000 saat itu tahun 2018 waktu saya berkunjung ke Jepang. Sekarang juga muncul anak-anak yang seperti itu. Sekarang lebih memilih mengasingkan diri di kamar aja. Mahasiswa-mahasiswa sekarang gerakannya greget untuk peduli sama isu-isu sosial. Ya mereka lebih aktif sekarang ya virtual game ya atau hal-hal yang lain. Ngeri. Saya ingat waktu saya masih kuliah, saya alhamdulillah kuliah 2. Saya pernah di Mahat dan Utsman bin Affan dari Dubai yang cabang Jakarta dan kelah di UI juga. Saya pernah ngekos ya, di UI dan saya ingat waktu ngekos sama teman-teman itu kita setiap malam Ahad itu ngumpul ngoko bareng. Setiap pagi ya sarapan pagi bareng sama ibu kos disiapkan kita makan enak ngobrol. Kita tahu ini ada yang dari Demak, ada yang dari Banten. Kita akrab guyup. Ada diskusi malam. Sekarang mahasiswa ngekos itu per apartemen, nggak kenal. Salah satu berita menyesakan dada pernah berapa tahun yang lalu tuh ada berita seorang mahasiswa meninggal di kosannya baru 3 hari diketahui mayatnya itu oleh temannya, itu pun bukan teman kosannya, oleh teman kampusnya yang udah berhari-hari nggak ngeliat dia di kampus. Akhirnya dia datang kosannya ternyata udah membusuk jadi mayat dan sebelahnya nggak tahu. Nah, kenapa ini terjadi? Karena dia nggak diajarkan kecerdasan sosial tadi. Sehingga nanti ketika dia berumah tangga, dia tidak peka kepada pasangannya. Pasangannya nangis, dia langsung bilang cengeng banget sih kamu. Itu aja nangis. Itu marah dia. Itu salah satunya tidak punya jiwa empati, jiwa sosial. Nah, 5 hal itulah yang sejatinya tidak kita harus diberikan. Pertanyaannya, kalau itu tidak kita berikan, berarti apa? Itulah utang. Kalau itu utang bagaimana Ustadz? Maka utang itu harus dibayar. Bayar segera. Salah satu bayarnya apa? Mau nggak mau kita luangin waktu. Kalau utang itu mau dibayar, caranya bagaimana Ustadz? Cara pertama membayar utang pengasuhan adalah mau tidak mau pertama kali mohon ampun kepada Allah. Kenapa saya bilang mohon ampun? Karena ketika bayi diberikan kepada kita, ini amanah dari Allah dan kita wajib menjaga fitrahnya. Orang tidak memberikan hak anak sejati berkhianat terhadap pemberi amanah. Allah berikan kita amanah tapi kita berkhianat. Maka yang pertama minta ampun sama pemberi amanah. Ya, maaf nih.
ibu dan bapak dapat hadiah mobil, diamanahin. Bukan hadiah, dititipin mobil. Nanti 2 bulan lagi saya ambil ya. Ternyata baru 2 minggu spionnya patah, joknya baret, catnya tergores. Apa yang kita lakukan kalau pemiliknya nanti mengambil? Kita minta maaf. Aduh maaf Pak, benar-benar saya akan bertanggung jawab, saya akan ganti, saya akan perbaiki. Maka jangan fokus ke anak dulu, banyak istighfar kepada Allah. Karena kenapa? Dengan kita istighfar, kita diberikan kemudahan. Sebab kalau kita pakai logika pengasuhan, maka kalau kita berutang sama anak 15 tahun, bayarnya 15 tahun, kan kita lelah. Ada seorang ibu bilang, ya Allah Ustadz, setelah ikut kajian Ustadz, saya baru sadar, saya banyak utang sama anak saya, 15 tahun anak saya nggak saya berikan haknya, suami saya juga. Ya udah, kalau gitu bayar lagi. Logikanya 15 tahun berutang, bayarlah 15 tahun. Kita pasti lelah. Karena itu agar tidak sampai perlu 15-15, minta ampun sama Allah biar dipermudah. Jangan-jangan 15 tahun kita berutang, dilunasinya dengan cara setahun atau mungkin 5-6 bulan. Itu paling penting. Yang setelah kita istighfar, perbanyak amal soleh. Karena salah satu cara membuat kita membayar utang itu banyak amal soleh. Karena keburukan kita harus diperbaiki dengan perbuatan baik amal soleh. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 114, Innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikannya banyak akan mengusir keburukan. Kebaikan itu jika banyak akan mengusir. Makanya kalau satu cara membayar utang itu banyakin amal soleh. Mohon maaf nih, jangan merasa ragu untuk sedekah ya banyak. Jangan merasa takut untuk perbanyak sholat, perbaiki bacaan Quran. Tambah hafalan. Itu cara Allah, cara kita meminta Allah memperbaiki diri kita untuk membayar utang pada anak kita. Yang ketiga, ya, yang kita lakukan apa? Sepakati dulu dengan pasangan, bagi yang punya pasangan. Bagi yang punya pasangan atau pasangan masih hidup, maka diskusi, terima, Mas. Anak kita tumbuh kayak gini, mau nggak mau kita sadar. Nggak usah main salah-salahan. Kayaknya kita berutang sama dia. Aku waktu kecil jarang memeluk dia, jarang memberikan kebutuhan dasar dia. Sementara begitu dia sudah tumbuh dewasa, umur 7 tahun, kamu juga sibuk banget dalam kerjaan kamu, dia nggak dapat kali lakian. Yuk, kita harus akui, kita perbaiki aja yuk. Barulah yang keempat, barulah kita berikan hak anak mulai dengan apa? Minta maaf. Gak apa-apa. Dan yang minta maaf yang kedua, deteksi apa utangnya. Dari 5 hal ini apa? Misalnya gini, dari 5 hal itu ya nih spiritualnya kurang. Tadi kan udah saya bahas. Dia sama Allah itu kayaknya nggak ngerasa, oh ya Allah, emosional kurang nih, jarang dipeluk. Ya dia jarang nih, atau misalnya tadi fisikalnya kurang. Cara membayarnya gimana? Cara membayarnya itu adalah cukup dengan praktek, tidak perlu banyak ceramah. Berikan aja sesuai dengan umurnya. Contoh gini, kalau misalnya dia itu anak yang nggak berani ngambil keputusan, maka cara membayarnya apa? Berikan tanggung jawab sederhana biar dia ngambil keputusan dan jangan diomelin. Contoh gini, dia seperti yang Ustadz bilang, Ustadz, dia kalau ngomong tuh terserah. Maka kita beri tes. Nah, Bunda ada Rizky mau ngajak makan nih. Kamu mau makan nasi goreng apa mie goreng? Dibilang terserah. Kalau terserah, gak jadi. Karena Bunda pengen kamu yang memutuskan. Gak apa-apa, cuma 2 ini pilih. Kalau dia bilang, ya udah deh mah, nasi mie goreng misalnya. Jangan dikomentarin. Tadi pagi kan udah makan mie. Terus sakit lagi gimana? Ya udah habis deh. Habis itu gak mau lagi deh. Jangan dikomentarin, udah pilih, diomelin. Ada ibu-ibu kayak gitu. Kita mau liburan kemana? Mau ke pantai atau ke gunung? Dia bilang ke pantai deh mah. Nanti kok kena tsunami gimana? Ya Allah, kalau udah kayak gitu dia mau kapok, ogah banget. Maka kalau anak sudah memutuskan, pas banget, Mama juga sepakat pilihan kamu. Jangan ngasih pilihan tertutup yang membuat anak itu merasa bersalah kalau memilih. Itu dari sisi kalau butuh fisikal. Dari sisi akal, kalau dari fisikal apa? Ajak jalan, gak usah banyak ngomong. Ayahnya ngajak traveling berdua, ya jalan seperti itu. Kalau kebutuhan emosional apa? Berikan kebutuhan dia, peluk dia. Kalau dia nggak nyaman, pijit, karena pijit itu orang nyaman, orang dewasa nyaman. Latihan mijit, ya, dan pastikan pijitan gitu tuh enak.
Kalau sekali pencet anak pingsan, ya karena dipencet bola mata, dia kapok, enggak mau. Ya, makanya bagi banyak orang tua membayarnya seperti itu. Kalau dia latihan, kalau dia misalnya dia tuh kurang tanggung jawab sosialnya nggak ada Ustadz, berarti ajak dia. Bagaimana? Nggak usah diceramain. Kita bilang, papa nih ada rezeki, ya boleh bantu papa. Ya dia ngeliatin aja papanya berbagi, nenteng. Oh papa berbagi. Atau lagi jalan tiba-tiba ada pengemis, ya kita kasih mie makan. Nggak usah diposting video kemudian bikin YouTube, ya memberi bagi-bagi gitu. Nggak usah ngikutin Mbak Im Wong. Kita bukan dalam rangka itu. Kita bagi udah selesai, anak melihat. Karena anak butuh melihat, merasakan, melihat apa yang dilakukan. Kesimpulannya yang berikutnya konsisten. Konsisten aja. Yang terakhir bersabar. Sabar terhadap hasil yang akan kita tuai nanti, karena biar bagaimana hasil itu adalah Allah yang berikan, bukan kita. Tugas kita adalah membayar kalau hasil urusan Allah. Jalanilah prosesnya dengan baik, itulah yang disebut membayar utang dan luka, basuh luka pengasuhan. Baik, itu saja mungkin sekilas memahami, itu baru dari sudut pandang bagaimana kita terhadap anak kita. Wallahu a'lam bishawab, saya serahkan mungkin kepada Mas Irsyad, atau mungkin untuk kita ada sesi diskusi kita jawab. Aku luqul azza fastaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Tadi Ustadz Bentri sekitar ya 1 jam kita bersama beliau. Masya Allah materinya sangat luar biasa sekali teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman yang ingin bertanya ya, saya buka dulu 3 pertanyaan dulu ya. Silahkan ya. Oke, baik. Nah sebelumnya ya tadi Ustadz Bentri ya, mungkin masih mengira kalau saya jomblo ya. Alhamdulillah Ustadz sudah menikah juga dan sudah punya anak juga. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya cukup 1 aja lah. Baik. Ya di kolom chat ada. Oke, saya pilih dulu. Oke, silahkan Ibu Aisyah Dahlan. Siapa tadi ya? Silakan. Banyak nanya nih. Oke, Ibu Aisyah Dahlan, silakan. Ini bukan Dokter Aisyah kan? Oke, mana nih Bu Aisyah? Silakan di mute. Saya sudah jadikan co-host. Bu Aisyah. Oke, kalau beliau tidak ini saya ganti yang lain aja ya. Ibu Fitri ya. Coba. Oke, Ibu Fitri silakan. Diaktifkan audionya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini Ustadz, saya mau bertanya. Saya punya anak 3 cewek, perempuan semua, alhamdulillah. Usianya itu 7 tahun, 5 tahun, dan 3 tahun. Yang pertama ini Ustadz, mungkin daya tangkapnya di sekolah itu agak lambat, di pelajaran itu agak lambat, tapi saya tahu, saya mengerti kalau ada kelebihan yang dia punya, insya Allah. Terus yang kedua ini daya tangkapnya lumayan cepat. Dia sudah bisa, kalau kalau ini saya lihat-lihat dia sudah bisa mau pintar membaca. Nah sekarang yang sedangkan kakaknya itu belum bisa Ustadz. Jadi saya mau ajarkan anak saya ini yang kedua ini mau membaca, tapi saya takut nanti yang pertama ini agak minder karena adiknya sudah pintar dan sedangkan dia belum tahu. Jadi kira-kira bagaimana sebagai orang tua, bagaimana apa yang harus saya lakukan seperti itu, Ustadz, supaya tidak ada yang tersakiti hatinya begitu, Ustadz. Ya, terima kasih banyak, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Fitri. Yang pertama, perlakukanlah anak dengan unik. Salah satunya setiap anak itu unik, dan karena itu kita memahaminya bahwa ketika satu anak tidak bisa membaca atau belum bisa membaca, maka kita bisa menghargai dia dengan sisi yang lain.
Salah satunya biar anak tidak merasa minder, berikan setiap anak kesempatan untuk berdua dengan ibunya untuk mendapatkan apa yang membuat dia merasa dirinya berharga. Salah satu praktek yang dilakukan Rasulullah di masa sahabat, terbiasa membawa sahabat jalan berdua. Agar sahabat itu merasa dirinya diistimewakan dengan kapasitas yang Rasulullah pernah jalan dengan Abu Bakar. Dan buat lain Rasulullah pernah jalan dengan yang namanya Umar, Rasulullah pernah jalan juga dengan Ali, Rasulullah pernah jalan dengan Abdullah bin Abbas, Rasulullah pernah jalan dengan Muaz bin Jabal, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa? Karena agar seorang itu kalau jalan berdua dia merasa dirinya istimewa. Yang kedua, biasakanlah kalau bersama anak itu gak usah banyak tuntutan. Berikan dia penghargaan, makasih anak. Dan biasanya ngomong itu sedikit di telinga. Bisik-bisik adalah cara dia merasa dirinya diistimewakan. Kenapa Rasulullah itu pernah bicara sama Anas bin Malik dengan bisik-bisik memberi rahasia, sampai ada suatu hadis yang menceritakan oleh Anas, suatu hari Rasulullah membisikkan sesuatu di telingaku dan aku tidak boleh menyampaikan apa isinya kepada yang lain. Sampai sekarang kita nggak tahu isi hadisnya apa. Emang ngeselin sih. Ini maksudnya apa nih? Anas tuh nggak cerita isi hadisnya apa, tapi Anas hanya memberitahu Rasul bisik-bisik sama aku dan aku nggak boleh ngasih tahu. Jelas. Seperti itu juga kita bilang, misalnya kita bilang kakak pertama, Kak makasih ya sudah jadi anak pertama yang membanggakan mama. Selesai. Dia merasa dirinya istimewa. Dia nggak akan bilang sama adiknya. Dia merasa, iya gitu. Pasti kalaupun dia bilang, adiknya juga besok dapat haknya itu. Jadi itu pertama. Yang kedua, saya sarankan mungkin Mbak Fitri, kalau anak sudah 7 tahun belum bisa membaca, coba periksa ke tumbuh kembang. Bisa jadi ada yang terkait dia mengalami disleksia, tidak bisa membedakan huruf, karena itu ada pengaruh di saraf otaknya, dan itu harus segera diterapi. Kalau itu diterapi membantu dia, karena banyak bukannya dia nggak mampu, karena dia punya hambatan di sarafnya. Jadi kalau kita mau bantu anak umur ini karena belum bisa, yang paling penting adalah dia itu kita cek ke tumbuh kembang anak. Saya nggak tahu kalau Mbak Fitri di Makassar, mungkin di mana, masih kalau di Jakarta itu di Harapan Kita yang terkenal ya. Tapi kalau di kota-kota lainnya saya tidak begitu kenal. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketiga, pastikan juga setiap anak itu ya dalam hal ini kita ajak untuk saling bekerja sama. Hilangkan budaya kompetisi dalam rumah, tapi budaya kooperasi. Di antaranya jangan pernah bilang gini, adik aja bisa, masa kakak enggak. Itu bukan memotivasi, itu menjatuhkan. Tapi kalau kita bilang, alhamdulillah, misalnya ketika dia sudah mulai ini, kita bilang, kakak yang penting, kalau misalnya mau mengajarkan adik, kakaknya bantu aja nggak apa-apa. Dilibatkan aja kalau perlu. Bisanya dengan membaca buku itu juga membuat kakak punya gairah. Dengan kita bacain, ya, dia ngelihat. Karena kalau dia punya minat, mudah-mudahan jadi motivasi dia untuk terus belajar. Allah alam. Baik, Masya Allah, luar biasa. Ini masih ada 2 pertanyaan, Ustaz. Insya Allah kita akan membuka 3 pertanyaan. Ini Umu Al-Fatih Depok, ya silakan. Umu Al-Fatih Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagaimana caranya itu anak yang ada masalah ini ya, tumbuh kembang gitu, apa seperti delay atau masalah motorik atau gitu, yang masih terapi untuk orang tua yang di rumah yang sibuk bisnis sama jadi orang tua aja di rumah, itu yang diajarkan anak itu bagaimana sistemnya gitu, apa fokus untuk melatih kekurangan anak yang dibutuhkan atau bagaimana? Oke, boleh diulang, saya agak jelas. Maksudnya gimana ya? Sudah orang tua ini kalau kan suami kerja misalnya gitu ya, anak ada masalah tumbuh kembang gitu, ada masalah delay gitu, belum bisa membedakan benar apa perintah gitu, orang tua gimana gitu cara mendidiknya. Baik. Ya, jadi kalau baik ya, Umu Al-Fatih. Pertama, pahami dulu pertama anak-anak yang diuji dengan anak-anak special needs yang mungkin mengalami tumbuh kembang yang salah, yang belum lengkap,
Ditambah tadi misalnya ada di antara kita yang mungkin anaknya speech delay, ada yang tambah tadi mungkin disleksia. Pahamilah, anak-anak spesialis adalah salah satu cara Allah memberikan surga spesial buat kita. Jadi kita harus memandang bahwa ujian dengan anak-anak yang dalam tanda kutip ya mungkin diuji dengan keterlambatan tumbuh kembang itu adalah cara Allah untuk kita mendapatkan satu pintu surga namanya kesabaran. Karena itu kuatkan diri kita bahwa sejatinya Allah sedang memberikan suatu pahala baru lewat namanya kesabaran. Sebab mungkin kalau dihitung, maaf ya, sholat kita mungkin nggak cukup untuk menghapuskan dosa kita. Karena sholat kita belum kusuk-kusuk banget. Sedekah kita mungkin sedikit. Bisa jadi belum sempurna untuk menghapuskan dosa mulut kita. Bisa jadi yang namanya sholat malam kita juga belum bisa menghapuskan dosa kita. Bisa jadi baca Quran kita belum sesuai dengan menghapuskan dosa di tangan atau kaki kita. Maka ada suatu pahala besar yang Allah berikan lewat apa? Yaitu dengan satu pintu lewat kesabaran mengasuh anak yang tidak sesuai tumbuh kembangnya. Jadi kita terima ini, ya Allah, Allah menginginkan aku memasuki pintu surga dengan pintu ini. Itu pertama. Sehingga kita nggak berkeluh kesah. Yang kedua, segera pelajari apa yang terjadi sama anak. Kalau kita ingin menterapinya sendiri, itu dengan belajar kepada ahlinya boleh. Ada dua keuntungan kalau ortu menjadi penterapi sendiri untuk speech delay ini. Satu, ortu dalam hal ini ya ngirit biaya jelas. Tapi yang kedua adalah ortu dalam hal ini membangun sebuah keseriusan usaha untuk membuat kita mendapatkan pahala di akhirat. Penterapi pertama anak bermasalah itu adalah kita dan kita belajar maka akan membantu banget. Itu satu, kita akan mendapatkan pahala besar. Yang kedua, membangun bonding. Anak merasa mamahnya serius untuk melatih dia. Pelajari itu. Tapi kalau kita merasa nggak mampu karena ngerasa nih masalahnya setelah didiagnosis berat banget, maka nggak ada salahnya kita minta bantuan profesional helper. Itu boleh kita lakukan. Yang ketiga, seriuslah dalam hal ini, benar-benar kita fokus dalam tugas seperti ini. Insya Allah, Allah menjadikan berbagai keseriusan kita ini menjadi salah satu ladang pahala. Mau nggak mau memang kita tinggalkan aktivitas yang lain karena ini prioritas yang Allah lebihkan. Yang keempat adalah jangan langsung merasa kecewa kalau hasilnya tidak sesuai harapan. Karena ingat, hasil itu wilayah Allah, tugas kita wilayah proses. Allah berfirman surah At-Taubah 105, wa qul i'malu fasarallahu malakum rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah berusaha saja kamu. Allah Rasul dan mukmin akan menilai. Tugas kita berusaha. Urusan hasil urusan Allah. Makanya Nabi Nuh tidak dianggap gagal meskipun anaknya kafir. Padahal Nabi Nuh punya seorang nabi anaknya kafir. Karena Nabi Nuh berusaha tanpa putus asa. Disebutkan dalam surat Nuh ayat 5 dan 6. Inni da'utu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'a illa firara. Aku berdakwah malam siang bukan bertambah dekat malah kabur. Itu memberi syarat betapa Nabi Nuh usahanya gigih dalam usaha mendakwahi anaknya tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Tapi Allah menganggapnya sebagai Rasul Ulul Azmi. Maka Bunda atau Ummu Al-Fatih jadilah ortu Ulul Azmi, di mana ortu Ulul Azmi mengambil spirit dari jiwa Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lainnya. Jangan pernah putus asa meskipun belum sesuai dengan harapan. Semoga Allah balas dengan pahala yang besar. Insyaallah. Wa iya. Baik. Boleh, Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Baik. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam ya, siapa? Boleh, Ustaz. Tergantung Mas Irsad, Marisat yang ngatur. Ya, baik. Selanjutnya, ini ada, mohon maaf Ustaz, ada pertanyaan di kolom chat dulu. Baik. Bacakan dulu. Ini melalui jab via WA. Ini mohon maaf Ustaz, pertanyaannya anak mitra saya usianya 4 tahun. Penyimpangan karena kalau lagi tidak ada yang lihat, dia akan melakukan kegiatan yang seperti onani, ya, akan menjepit kemaluannya dengan kakinya sampai dia berkeringat, ya. Ini mohon dibantu pencerahannya Ustaz. Nah, ini salah satu pertanyaan dari peserta kita pagi hari ini. Silakan Ustaz. Saya tuh agak susah kalau menjawab pertanyaan titipan ya. Anak orang lain kita tanyakan karena sejatinya harusnya orang tuanya yang harusnya bertanya, karena agak susah kalau saya jawab ini terus pasti hanya kebutuhan intelektual aja.
tindakannya gimana? Tindakan paling tepat adalah memberitahu orang tuanya segera belajar. Ya karena kalau kita nggak punya, misalnya Ustadz saya punya anak tetangga yang dia nangis-nangis terusan. Kalau dia malam sementara ibunya kerepotan, apa yang harus saya lakukan? Ya repot juga. Ya kalau anak tetangga malam-malam kita gedor susah juga. Karena itulah memang keterbatasan ini yang paling penting. Tapi kalau sekedar untuk pengetahuan intelektual silahkan. Artinya saya jawab ini sebagai pengetahuan intelektual. Tapi yang berjelas hal yang paling mendasar kalau kita punya anak mitra atau apapun anak orang lain itu orang tuanya diminta kayaknya perlu belajar deh Pak. Kayaknya perlu belajar Bu karena kita yang kita tidak memiliki ilmu kita memberitahu terbatas. Tadi nanya lagi, terus gimana Bu? Ntar saya tanya lagi sama Ustadz gitu. Nah jadi lama gitu nanya lu sama Ustadz. Saya jawab, ntar nanya lagi. Enggak, konsultasi itu nggak usah pakai mak comblang. Ini bukan jual tanah, ya. Jadi memang harus dijelaskan langsung aja dikasih fasilitasi ya. Jangan kayak jual tanah gitu ya. Ntar saya tanya lagi kan capek. Ya itu pertama. Tapi saya kasih dulu pengetahuannya. Pertama ada fase beberapa tahun yang disebut fase genital. Fase genital itu adalah kenikmatan yang diperoleh ketika dia memegang bagian kelamin dan itu dialami oleh anak laki-laki dan perempuan. Di antara yaitu tapi kita jangan berorientasi seolah-olah itu adalah dia sudah melakukan apa yang disebut onani. Tidak. Rasa nikmatnya memang seperti orang ngorek kuping, ada sensasi. Sehingga dia mengalami apa yang disebut nikmat sensual bukan seksual. Sehingga ketika dia menyentuh bagian kelaminnya, baik perempuan atau laki-laki, ada rasa menyenangkan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita biarkan, dia akan mengulangi terus karena pada saat dia sudah menikmati itu, nanti hormon endorfin sebagai zat nikmat itu akan menagih terus. Satu, kalau anak seperti itu nggak usah dibikin kaget, adik nggak boleh gitu, bukan. Kita pertama adalah mengatakan adik, yuk sini seperti bunda, langsung kita berikan satu, berjelaskan adik, ini namanya alat vital. Tahu nggak kenapa disebut alat vital? Dia biasanya nggak tahu, karena nggak boleh sembarangan ditekan, nggak boleh sembarangan digesek, karena banyak darah di dalamnya. Dia memang belum ngerti, tapi kita menjelaskan kenapa disebut nama alat vital. Atau kalau dia memperlihatkan, kita kasih nama lain. Ini namanya kemaluan. Tahu nggak sebut kemaluan? Malu untuk dilihat punya orang dan malu untuk engkau lihatkan punyamu. Jadi kita jelaskan pernama. Makanya namanya alat vital jangan sembarang namanya vital. Vital itu nggak boleh sembarangan ditekan sebagainya. Yang kedua, kita alihkan kesibukannya. Misalnya kita berikan kesenangan lain, dan nggak boleh pakai handphone karena sama aja. Kita bilang, yuk kita menggambar, menulis gitu, seperti itu. Jadi anak tidak dibiarkan dalam kondisi seperti ini, dijelaskan supaya anak punya warning, nggak sembarangan disentuh, nggak sembarangan dipegang, nggak sembarangan ditekan. Yang kedua dialihkan sampai seperti itu. Nah, yang ketiga, anak-anak yang melakukan seperti ini karena dia mager, males gerak. Salah satunya dia lakukan dengan banyak di kamar dan sebagainya. Itulah kenapa di umur ini kita berikan hak fisikal dia dengan melibatkan ayahnya untuk dia bergerak, jalan pagi, gerak, bermain dan sebagainya agar dia tidak di kamar atau di dalam rumahnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Ternyata katanya ini yang bertanya ya. Beliau ngikut Zoom juga, Ustadz. Cuma kan dia malu jadi ditanya ke temannya. Baik. Ya, mungkin Ustadz mohon maaf. Satu lagi Ustadz, bisa nggak Ustadz? Boleh. Baik, ini ada Ibu Aisyah Dahlan sudah terlanjur ini tadi ya. Silakan Ibu Aisyah Dahlan. Baik, Insya Allah. Syukran jazakallah atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya ya? Silakan, Bu Aisyah. Tapi ya Mas Ustadz, ya terima kasih banyak. Sebelumnya saya aturkan terima kasih banyak atas ilmunya pagi hari ini, Ustadz Bendri. Kemudian Masya Allah kesempatan yang berharga bisa berikan kesempatan bertanya di hal apa yang mulia ini, Insya Allah. Pertanyaan saya ada 2 poin. Misalnya nanti ada kesempatan di semua, alhamdulillah. Kalau tidak apa-apa juga Ustadz. Oke. Nah, pertanyaan saya itu yang pertama tentang kata jangan. Jangan ya. Jadi pokoknya ada kata jangan di depan kata-kata yang akan kita ucapkan ke anak gitu. Bagaimana menurut pandangan Ustadz tentang itu? Karena
Saya pernah melihat salah satu postingan teman saya di sosial media, katanya di zaman Rasulullah, maksudnya Rasulullah pernah dalam mendidik anaknya menggunakan kata itu, namun kemudian kita istilahnya kita tidak hidup di zaman Rasulullah yang cara mendidik anak-anak kita tentu juga harus mengikuti sunnah Rasul, itu wajib adalah istilahnya kayak yang harus kita ikuti gitu. Yang kedua, kita kemudian dihadapkan oleh teori-teori orang-orang berilmu di zaman era sekarang gitu. Kata jangan ketika mungkin kita kan ke anak, apalagi usia di 0 sampai 6 tahun itu, ketika kita mengucapkan itu putuslah saraf-saraf otaknya entah sekian gitu, Ustaz. Intinya kayak gitu. Nah, bagaimana tanggapan Ustaz tentang itu? Apa kita bisa balancekan atau memang gitu? Yang kedua, Ustaz, kemudian saya ini kan guru PAUD, Ustaz, terus kemudian teman-teman saya juga demikian, namun kemudian qadarullah istilahnya saya belum sebelum saya yang memang sudah pada memiliki anak gitu loh. Mulai mungkin dari teman SD saya sampai teman-teman saya yang sekarang di klub BP ini, PP khususnya. Nah, kemudian kebanyakan dari kalangan teman-teman saya yang kemudian saya anggap dekat, mereka ngomong gini ke saya, Ustaz, ketika saya mungkin mengingatkannya bahwa jangan kasih begitu anaknya gitu. Bukan jangan, maksudnya coba kamu terapkan ilmu yang kamu dapat sama aja kita kuliah dulu misalnya gitu. Khususnya anak-anak kalian itu masih sedini. Terus ngomongnya kayak gini ke saya, Ustaz. Kamu enak karena belum ngerasain gitu. Jadi kan nyesek sendiri. Iya sih, ya juga sih. Gitu Ustaz, jadinya gimana menyikapi seperti itu, Ustaz, karena istilahnya kita menemui orang banyak sekali di dunia ini, Ustaz, gitu. Maksudnya di lingkungan saya sendiri. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Jazakillah khair Mbak Aisyah Dahlan, ya, namanya mirip dengan dokter yang sering menyampaikan materi-materi ini ya, insyaallah. Yang pertama masalah jangan ini, satu, jangan memang dalam literatur barat dianggap sebagai suatu hal yang akan merusak dan itu ada kajian ilmiahnya. Dan kalau kita kembalikan pada Islam, satu, ayat-ayat tentang kata jangan itu ada dalam Al-Quran, dan Quran adalah huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya, petunjuk bagi manusia. Maka yang pertama adalah kata jangan itu ada dalam Al-Quran, mulai dari kata la tusyrik billah, la taqrabu zina, wa la tamshi fil ardi maraha, dan sebagainya. Itu menunjukkan kata jangan ada, menunjukkan kata jangan itu boleh ada dalam Al-Quran. Berarti kita kembalikan keyakinan kita kepada Al-Quran bahwa jangan itu boleh. Itu dulu. Tapi mempraktekkan jangan di dalam kehidupan kita dalam mengasuh butuh panduan. Maksudnya apa? Kalau sebatas Quran kita jadikan sebagai dalil kemudian kita pakai sembarangan, maka kita dalam hal ini akan berantakan. Karena itulah butuh panduan lewat aplikasinya dalam praktek Rasul. Ketika Quran menceritakan tentang sholat, misalnya itu disebutkan hanya ruku dan sujud. Tapi bagaimana kita sholat yang benar? Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Maka supaya kita bisa memahami sholat yang diajarkan Quran lewat praktek Rasul. Supaya kita tahu bahwa mengaplikasikan nilai kata-kata jangan, lihatlah Rasul. Itu dulu. Nah, kalau kita kaji dari sisi sirah, pertama Rasul membagi kata jangan berdasarkan satu, jenjang usia, yang kedua kontennya. Satu, kata jangan berdasarkan jenjang usia, Rasul nggak pernah ngomong jangan sama bayi, khususnya bayi yang belum memayis, anak belum memayis. Kenapa? Karena dalam hal ini anak-anak nggak ngerti, karena jangan itu dia tidak mengenal aturan. Karena anak-anak baru kenal aturan adalah idza arafa yaminahu ala shimalihi, jika anak sudah mampu membedakan kanan dan kiri. Kalau anak belum bisa membedakan kanan dan kiri, maka kata jangan itu tidak efektif, yang ada mengarahkan. Maka Rasulullah di umur ini cenderung membiarkan. Contoh ketika Husain naik punggungnya, Rasulullah sujud kelamaan, dibiarkan saja. Tidak begini, jangan turun. Itu yang dilakukan Rasul. Ya, atau ketika misalnya dalam ini ada bayi pipis di ininya, Rasul mulai jangan, enggak, dibiarkan saja. Karena pertama secara usia anak ini belum mengerti tentang aturan. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah baru mengenalkan aturan pada kata jangan di umur ketika anak sudah memayis. Itu pun lebih disarankan jangannya ada solusinya.
ada kata jangan tapi ada solusinya, karena jangan tanpa solusi membuat anak bingung bertindak. Contohnya hadis riwayat Ahmad ketika Rafi bin Amr Al-Ghifari mengambil kurma milik tetangga. Ada kurma milik tetangga, dilempar dia, kemudian kurmanya jatuh, dimakan, kabur, dilaporkan kepada pemiliknya. Maka Rasulullah dalam hal ini memanggil Rafi, ta'al anta Rafi, sini kamu Rafi. Rasul bertanya, lima tarmin nakhla, kenapa kamu lempari pohon itu? Ya, dia mengatakan, aku lu ya Rasul, saya pengen banget makan. Maka Rasulullah mengatakan, la tarmin nakhlah wa kul ma yaskutu fi asafiliha. Jangan kau lempari lagi kurma itu kalau kamu mau makan yang sudah jatuh di tanah. Jadi Rasulullah melarang ngasih solusi. Larangannya jangan lempari, tapi makan yang sudah jatuh di tanah. Berarti ini solusinya. Makanya sebagian mazhab Hambali membolehkan kalau kita makan buah yang jatuh di jalan umum. Boleh. Tapi saja disengaja ya, ditabrak pakai tronton, ditanggung pakai keranjang, kemudian dibawa ke pasar induk, itu meniat ngerampok. Ya, jangan sampai jatuhnya di akal-akali ya. Pakai angin jatuh boleh, itu kata menurut mazhab Hambali. Tapi yang jelas adalah itu menunjukkan Rasulullah melarang ada solusi. Maka kalau anak sudah memais gini, jangan lari-lari, cukup berjalan, itu benar. Adek, jangan coret-coret tembok. Kalau mau coret muka papa aja, misalnya. Itu benar. Jadi misalnya ada, maksudnya mau coret muka papa bukan benar. Maksudnya ada solusinya gitu. Ya, ada solusi. Bahkan yang benar itu, kalau jangannya dihilangkan, dikasih solusi, boleh. Contohnya adalah ketika Umar bin Abi Salamah makannya berantakan di depan Rasul. Ini anak tirinya Rasulullah. Dia lompat sana, lompat sini. Rasulullah mengatakan, ya gulam, samillah ta'ala, wa kul biyaminik, wa kul mimayalik. Wahai anak muda, makanlah, sebut nama Allah, makan pakai tangan kananmu, dan makan paling dekat denganmu. Jadi di sini Rasulullah SAW memakai kesimpulannya apa? Makan sebut nama Allah, makan pakai tangan kanan, dan makan paling dekat denganmu. Jadi ini adalah isyarat betapa Rasulullah melakukan hal ini dalam rangka membimbing, mengarahkan. Jadi Rasulullah nggak bilang, jangan lari-lari, langsung diarahkan. Itulah yang dimaksud bolehnya kita mengganti jangan itu dengan kalimat yang lain. Nah berikutnya Rasulullah memakai kalimat jangan dengan alasan yang logis untuk menjadi penjelasan itu bagi anak orang-orang yang sudah berusia balik. Misalnya jangan kamu buat zina karena zina perbuatan baik, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, karena bersyirik itu adalah kezaliman yang besar. Itu dilakukan ketika sudah balik, ada penjelasan logika. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Rasulullah memakai kalimat jangan khusus sesuatu berkaitan dengan akidah dan akhlak. Kalau berkaitan akidah dan akhlak tetap. Misalnya apa? Akidah mengatakan bukan sembahlah Allah. Karena kalau orang sembah Allah, itu orang kafir, itu pasti menyembah Allah. Maksudnya apa? Maaf ya, Kristen nyembah Allah nggak nyembah, cuman dia menyembah Yesus juga. Cuman dia menyembah Roh Kudus juga. Sementara tauhid mengatakan la ilaha illallah. Makanya tauhid itu nggak bisa disebutkan gini, sembahlah Allah. Nah, sebab orang-orang zaman Quraisy yang jahil itu ketika ditanya, man khalaqas samawati wal ard, siapa menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Tapi kenapa mereka disebut kafir? Karena mereka menyembah Allah tapi menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Makanya nggak bisa pakai pendekatan akidah mengatakan jangan, nggak boleh pakai kata jangan, sebutlah sembah Allah nak, sembah Allah nak. Iya sembah Allah, tapi kalau dia nyembah yang lain, misalnya nyembah BTS, dia mengikut misalnya grup namanya Super Junior, nyembah Blackpink, mereka nggak sadar. Makanya itu yang kita sebut sebagai konten akidah, nggak bisa diganti dengan konten yang sebut dengan hal lain. Yang kedua akhlak. Kalau berkaitan akhlak wajib pakai kata jangan. Kenapa? Karena supaya anak tahu apa yang harus dihindari. Ya, dan dalam hal ini Rasulullah tegas. Contohnya ketika salah satu cucunya memakan kurma milik yang disedekahkan, Rasulullah mengingatkan cucunya ketika makan sambil mengatakan kih keluarkan kurma tersebut. Ya, amma sya'arta an ala Muhammadin la taquluna sadaqah. Tidakkah engkau tahu bahwa keluarga Muhammad jangan makan sedekah? Langsung dikasih tahu. Nah, kalau urusan selain akidah dan akhlak, Rasulullah membiarkan. Contohnya, ketika anak-anak lagi di masa-masa istirahat di Masjid Nabawi, bercanda-canda lari. Karena ini nggak mengganggu jam sholat, nggak mengganggu. Rasulullah mengatakan ketika Aisyah mengatakan, pergi kalian. Kalian mengganggu saja. Orang kan lagi nggak sholat, bukan jam sholat. Kata Rasulullah, da'uhum.
biarin. Rasulullah justru membiarkan. Kenapa? Karena bukan babnya tidak mengganggu. Kalau kompetensi nggak usah. Misalnya gini, anak manjat pohon, jangan kita bilang gini, jangan manjat pohon, jangan. Lebih baik kita hati-hati. Karena kalau dia terbiasa jangan untuk kompetensi, dia jadi penakut. Itu yang pertama jawabannya. Ya, maaf saya jawab singkat. Yang kedua, memang ini masalah kalau kita nggak punya anak terus dianggap mengkritik, langsung kita bilang gini, nggak harus punya pengalaman punya anak untuk menasihati yang punya anak, karena kita nggak harus mati dulu untuk menasihati tentang kematian. Ya, jangan bilang gini, hati-hati persiapkan mati, jangan sombong deh, emang itu udah pernah mati, gitu ya. Jangan bilang gitu. Karena kalau kita nunggu kayak situ udah punya pengalaman mati aja, masa nunggu mati dulu itu baru datang ke arwah orang-orang, hai saya sudah mati, saya ingin nasihati kalian. Makanya kita harus ngasih tahu nasihat itu dari mana aja. Karena Ibnu Taimiyah punya kitab khusus tentang pernikahan, padahal dia nggak nikah. Ya, dia punya kitab khusus tentang itu. Dia bahas perceraian. Dalam Majmu' Fatawa dibahas. Lah dia sendiri nggak pernah nikah, gimana mau cerai? Tapi kok bahas nikahan? Karena ilmu sejatinya adalah bisa dari mana saja. Maka kalau kita ada kayak gini, ya kalau dia nggak usah banyak berdebat, kita bilang hanya kasih tahu aja. Tapi yang jelas kalau kita pelajari, tidak perlu merasa khawatir kalau kita nggak diejek seperti ini, karena orang ini mungkin nggak tahu saja tentang bagaimana ilmu itu datang dari mana saja. Ya, karena misalnya Ummul Mukminin Aisyah misalnya pernah membuat hadis tentang anak, misalnya padahal dia nggak punya anak. Jadi juga seperti itu. Ya, yang jelas tidak punya anak bukan berarti suatu kehinaan, karena di antara 4 wanita yang utama ada yang tidak punya anak. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, afdalun nisa'il jannati arba', wanita terbaik pun di surga ada 4. Ini terbaik-baiknya wanita. Inilah wanita terbaik versi Allah. Ya, ke versi on the spot saya nggak tahu ya. Yang pertama adalah Maryam, yang kedua ada Khadijah, yang ketiga adalah Fatimah, yang keempat adalah Asiyah. Di antara 4 wanita ini Asiyah nggak punya anak, tapi dia mengasuh anak orang lain. Maka kalau kita nggak punya anak, nggak usah merasa minder, karena kita bisa jadi Asiyah, menjadi wanita terbaik karena kita mengasuh anak orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz Mendri. Masya Allah, materi kita pagi hari ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan setelah ini kita banyak berbenah ya selaku orang tua ya dan calon orang tua mungkin ya. Mudahan berikutnya kita bisa bertemu lagi dengan Ustaz Mendri, dan insya Allah kami tunggu Ustaz kedatangannya di Makassar insya Allah tanggal 20 insya Allah kita ketemu lagi. Nah, teman-teman semuanya ya tanggal 20 Ustaz. Nah, teman-teman semuanya, ini juga bukunya Ustaz Mendri sangat luar biasa juga ya. Saya sudah membaca ini, saya sudah memiliki sekitar 2 tahun yang lalu, Masya Allah, luar biasa, keren banget ilmunya ya. Nah, yang kedua boleh tuh gratis yang Fatherman 2. Ada di website www.fatherman.id, tinggal di-download aja, bentuknya e-book. Ya, Fatherman ada berapa seri, itu yang Mas Irsyad itu Fatherman 1, Fatherman 2 ada lagi judulnya Suarati Bunda untuk Ayah. Ada di website www.fatherman.id ya. Ya, Masya Allah. Ustadz ini Bu Husna titip salam ya, betul kebetulan beliau tidak bisa menutup acara ini karena beliau sedang persiapan ke Bali Ustadz ya, lagi insya Allah jam 11 ini persiapan ke Bali bersama sekitar 27 mitra untuk trip ke Bali, Masya Allah. Baik teman-teman semuanya ya, kita ucapkan terima kasih kepada pemateri kita pagi hari ini, Ustadz kita Ustadz Mendri ya. Oke. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada yang mau nanya satu kali dikasih kesempatan ini gimana? Insya Allah lain waktu ya Pak Jalaluddin. Ya. Kasih udah ini dari Aceh soalnya dari ujung. Ya, Allah saya akan. Iya, insya Allah lain waktu kita tunggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Mendri. Sama semuanya berkolom. Ya.